wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi dengan saya Dina Aulia yang akan menemani teman-teman dalam podcast Kreasi, Kreativitas, dan Inovasi. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu konten kreator Sulawesi Selatan, yaitu Kak Fitra Alim Snow. Halo Kak. Oh iya, for your information, konten-konten Kak Alim ini sudah banyak di-repost oleh akun-akun besar di Instagram loh. Nah, salah satu yang paling saya ingat yaitu konten yang memparodikan lagu Komang dari Rahim Laude, bahkan dinotis sendiri oleh Kak Rahim itu sendiri. Ya kan Kak? Iya betul Kak. Oh iya, bagaimana kabarnya Kak Alim? Alhamdulillah baik Kak. Oh ya, berbicara mengenai Kak Alim itu sendiri, bagaimana sebenarnya awal mula kenapa Kak Alim ini sendiri bisa menjadi seorang konten kreator? Kalau awalnya itu Kak dari suka memang ngedit. Jadi awalnya itu ngedit foto. Jadi waktu SMP itu jadi admin meme komik. Jadi ada meme, halaman meme. Dan kebetulan saya jadi adminnya di situ. Kemudian ikut-ikut lomba meme. Kemudian mungkin dari situ triggernya untuk terjun ke audiovisual. Mau divisualkan itu yang ide-ide yang ada di meme. Mungkin dari situ Kak. Oh ya, kalau boleh tahu Kak Alim, konten-konten yang dibuat biasanya bertemakan apa saja? Secara garis besar itu komedi Kak. Komedi. Tidak ada konten yang tentang lain, misal percintaan kah? Ada Kak, cuman kalau kan itu dari keresahan yang mengenai percintaan atau masalah keluarga atau masalah apapun itu, cuman tetap diselipkan unsur komedi di dalamnya. Oh ya, berbicara mengenai ide, apa sih yang paling urgent dalam membuat sebuah konten? Kalau dari mana lahirnya ide? Begitu pertanyaannya. Iya. Kalau lahirnya ide itu kebanyakan dari konten kreator itu berawal dari keresahan, berawal dari masalah-masalah, kemudian dituangkan ke dalam naskah. Jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama memang mentok tidak ada ide, ya cari masalah. Berarti apa yang dirasakan oleh konten kreator itu sendiri itu yang diungkapkan dalam konten itu? Betul, itu divisualkan. Kalau menurut kalian nih, apa sih sebenarnya ide atau yang hangat dibicarakan untuk dibuatkan konten pada tahun 2024? Tergantung apa yang lagi tren di situ Kak. Dan apapun jenis konten yang dibuat itu, setiap konten kreator itu punya segmentasi tersendiri, punya pasar tersendiri. Jadi menurutku apapun itu kontennya, semuanya masih bisa relevan, tergantung mengikuti tren atau yang sedang hangat pada saat itu. Oh ya, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya tantangan Kak Alim ini sebagai konten kreator? Tantangan banyak sebenarnya. Kan kalau saya itu setiap mau buat video ada 4 orang Kak. 4 orang. Jadi yang pertama itu dari jarak mungkin. Kalau dari jarak rumahku ke rumahnya temanku itu timku semua, ada 1 jam Kak, 1 jam lebih. Jadi itu setiap hari 1 jam untuk ketemu semua, baru bisa take video. Jadi itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, kalau di kampung itu jaringan, kendala jaringan Kak. Kan kalau mau upload video harus jaringan stabil tuh. Jadi kalau dari tempatku itu untuk mendapatkan jaringan stabil itu 30 menit. Jadi kalau mau upload video ya harus keluar 30 menit dari rumahku, dari kampungku. Oh iya. Terus yang ketiga mungkin dari algoritma sosial media itu setiap tahun itu berubah. Jadi harus pintar-pintar adaptasi, pintar-pintar lihat. Contohnya saja yang Instagram itu dengan boomingnya TikTok sehingga algoritmanya ke Reels sekarang. Oh iya. Jadi itu mungkin tantangannya kurang lebih. Berarti selama menjadi konten kreator itu ada 3 tantangan yang banyak Kak, cuman itu secara paling garis besarnya itu. Oh ya, kan ini Kak Alim adalah seorang mahasiswa.
Bagaimana caranya memanage waktunya sebagai seorang mahasiswa dengan sebagai seorang content creator? Karena waktu semester 1 sama semester 4 itu Kak masih online. Iya. Masih online, jadi perkuliahan itu saya masih di Bulukumba juga. Jadi untuk memanage itu setelah kuliah bisa bisa milan suntek. Kalau waktu setelah semester 5 dan 6 kan sudah offline. Iya. Jadi cara memanagenya itu dengan cara saya pulang ke Bulukumba itu setiap pekan untuk produksi video, dan tergantung urgensi sebenarnya Kak. Jadi yang mana lebih mendesak itu yang didahulukan. Kalau seumpama kuliah lebih mendesak ya kuliah dulu. Jadi kalau seumpama konten lebih mendesak ya konten dulu begini. Oh, jadi kalau buat konten itu bukan di Makassar? Pernah di Makassar. Oh. Ada juga beberapa juga di Makassar, cuman kebanyakan di Bulukumba Kak, karena tim juga di Bulukumba. Berarti lebih banyak membuat konten itu di Bulukumba ketimbang di Makassar ya? Kalau untuk membuat sebuah video atau konten itu dalam sehari biasanya dapat berapa kontennya? Produksi videonya Kak. Tergantung jika. Cuman kalau dari post video itu Kak, pernah diusahakan untuk upload satu video per hari. Tapi kalau untuk sekarang strateginya itu dua hari, satu video per 2 hari, karena sekarang kan semester akhir juga, jadi banyak nih kesibukan, jadi usahakan mami untuk lebih konsisten upload. Jadi kalau setiap pulang kampung itu ke Bulukumba bukan cuma satu video yang dibuat? Iya Kak, dulu waktu masih aktif kuliah, kan sekarang libur menjadi. Oh iya, berarti lebih sering sekarang membuat konten juga di Bulukumba? Iya. Oh ya, kalau boleh tahu berapa sih sebenarnya pendapatan yang didapatkan sebagai seorang content creator? Fluktuatif Kak, tapi kalau kan naik turun tuh pendapatan. Cuman kalau berdasarkan data Kak, berbicara data yang kalau tahun kemarin, kan tahun ini belum bisa selesai tuh Kak, jadi tidak ditahui berapa naik turunnya. Tapi kalau yang untuk di tahun kemarin itu di angka 3,9 sampai 20, pernah menyentuh 20 juta? Iya, tapi rata-ratanya itu di 5 sampai 6 juta. Per apa itu? Per konten? Per bulan? Berarti hasil dari konten kreator Kalim ini bisa membiayai kuliahnya Kalim itu? Bisa melamar. Kayaknya terlalu cepat kalau bahas itu deh. Oh ya, ada mungkin tips dalam penulisan naskah untuk membuat sebuah konten Kalim? Tergantung dari genrenya Kak. Tapi kalau untuk komedi sendiri, ya saya adaptasi dari penulisan stand up komedi. Jadi ada setup, ada punchline. Setup itu membangun ekspektasi penonton, dan punchline itu mematahkan ekspektasi penonton. Seperti apa itu contohnya? Setup. Contohnya bisa dinonton di video saya. Ayo, boleh. Nah, kalau misalnya ini sebagai seorang konten kreator kan perlu nih kekonsistenan dalam membuat sebuah konten. Nah, kalau boleh tahu, kan kita sebagai manusia tuh tidak tahu kapan mood kita baik atau kadang kita down. Bagaimana tuh sebagai konten kreator untuk mengatasi itu? Jadi tergantung downnya gara-gara apa Kak, karena harus profesional juga toh. Terus kalau seumpama downnya gara-gara apa kira-kira? Misal kalau galau ya. Justru semakin galau itu Kak, semakin bagus buat konten. Kenapa? Karena lebih banyak keresahan. Iya sih. Jadi itu bisa dituangkan itu menjadi tulisan, kemudian divisualkan. Ya, boleh. Oh ya, mungkin ada tips nih Kak atau strategi untuk membuat sebuah konten yang menarik dan bisa disukai oleh banyak orang. Kalau tipsnya mungkin berbeda Kak, karena Nabilang Panji Pragiwaksono sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi harus punya ciri khas. Oh iya. Ayo, kalau begitu Pale, apa ciri
ciri khas dari kontennya Kak Alim? Mungkin dari rasanya Kak, rasa konten mungkin hampir sama semua di semua konten yang komedi itu juga menggunakan setup dan punchline, tetapi mungkin dari segi rasa, baik itu dari editing, baik dari segi cerita, baik dari pemeran. Jadi kalau di di kontenku itu Kak ada 3 orang, jadi sudah ada karakternya masing-masing. Jadi siapa yang dibully, siapa yang membuli. Jadi ada memang di situ patahannya. Wah, luar biasa sekali narasumber kita kali ini telah menjelaskan banyak hal tentang konten kreator yang mungkin dapat memotivasi teman-teman milenial sekalian. Oh ya nih, Kak Ali mungkin ada closing statementnya? Jadi untuk teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia konten kreator atau audiovisual apapun itu, ya mulai mati saja dulu, karena orang hebat itu bukan orang yang memiliki banyak ide, tapi orang hebat adalah orang yang mengeksekusi ide tersebut. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali closing statementnya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Saya Dina Aulia, pengurus UKM Elkim Pena periode 2022-2023, pamit undur diri. Jangan lupa di like, Komen, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.